Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantio Sudarmono mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan saya mengenai tiroid, di mana sebelumnya saya pernah membahas betapa pentingnya tiroid ini. Tiroid ini sangat penting bagi sel tubuh kita karena hampir seluruh sel tubuh kita memerlukan hormon tiroid dalam proses metabolismenya. Lalu juga di sebelumnya saya sudah membahas bahwa hormon-hormon tiroid ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid dalam bentuk T4 dan T3. Nah, bagaimana nih dari dari kelenjar tiroid lalu menuju sel tubuh kita? Pastinya ada proses perjalanan. Nah, proses perjalanan ini melalui pembuluh darah. Tapi hormon tiroidnya bukan T4, T3 yang berjalan-jalan di pembuluh darah mencapai ke sel tubuh kita. 90% dari hormon tiroid ini menggunakan protein yang disebut dengan TBG. Dialah yang akan menjadi kendaraan perjalanan hormon tiroid ini. TBG terlalu sedikit, dia akan mempengaruhi jumlah hormon tiroid yang diikat. Nah, kalau TBG-nya terlalu sedikit, maka hormon tiroid yang diikat juga jadi sedikit. Akibatnya menjadi hipotiroid. Jika TBG terlalu banyak, hormon yang diikat pun akan banyak. Akibatnya jadi berlebih, makanya menjadi hipertiroid. Nah, disinilah mulai muncul yang disebut dengan hipertiroid dan hipotiroid ini karena TBG itu sendiri. Nah, bagi hormon yang tidak terikat, kita sebutnya adalah free T4 dan free T3. Free T4 dan free T3 inilah yang akan digunakan oleh sel untuk metabolisme. Tapi sebagian besar masih diikat dulu di TBG. Jadi, kalau teman-teman ingat, untuk mengecek kecukupan hormon tiroid kita, biasanya kita mencek adalah free T3 dan free T4. Bukan T3 dan T4 saja, karena kalau T3 dan T4 saja ini hanya untuk tahu berapa banyak jumlah hormon T3 dan T4, tapi tidak bisa tahu berapa banyak TBG yang menggiring si hormon-hormon ini. Karena TBG ini sangat berpengaruh dengan hipertiroid atau hipotiroid. Nah, apa saja yang membuat TBG ini menjadi berlebih atau berkurang? Ya, salah satunya adalah hormon estrogen kita. Harap diingat, hormon estrogen banyak orang salah paham. Hormon estrogen dianggapnya adalah hormon wanita. Padahal hormon estrogen ini terdapat pada wanita dan juga terdapat pada pria dan sangat penting salah satunya mengatur si TBG ini. Jadi seperti saya bilang, tubuh kita ini satu kesatuan. Bayangkan, hanya untuk membawa si tiroid ini ke sel tubuh kita aja harus melalui pembuluh darah. Tapi harus menggunakan dulu protein yang disebut TBG. Jadi saling berkesinambungan. Udah gitu si TBG memerlukan estrogen untuk kecukupan si TBG ini sendiri. Jadi terbayang ya rangkaian proses panjang sekali tiroid dari hipotalamus, pituitary, lalu masuk ke dalam kelenjar tiroid kita sampai ke sel tubuh kita. Di gambar berikut ini saya akan memperlihatkan ciri-ciri jika estrogen imbalance pada pria dan wanita. Pada pria itu bisa dilihat di gambar ini, yaitu depresi, diabetes, tekanan darah tinggi, energi berkurang, libido rendah, kelainan seksual, pengurangan kekuatan tulang, jaringan otot berkurang, dan lemak tumbuh bertambah. Lalu, kalau pada wanita, jika hormon imbalance estrogen ini terjadi, yaitu dia menjadi pemarah, swing mood, tidak dapat menahan lapar, craving, terus-menerus ingin makan, lalu gangguan menstruasi, low libido, berat badan bertambah, tubuh bengkak karena cairan tubuh tertahan, keringat saat tidur, insomnia, endometriosis, dan fibriosis ya. Jadi ini adalah salah satu ciri dari hormon imbalance. Bagi yang punya ciri-ciri yang ada di sini, harap perhatikan karena ini mempengaruhi kadar TBG, di mana TBG inilah yang mengatur tiroid
akan berlebih atau kekurangan. Untuk menyeimbangkan kondisi estrogen di dalam tubuh kita, baik pria atau wanita, berikut ini adalah yang harus kita konsumsi. Karena hormon-hormon ini diproduksi di dalam liver, termasuk TBG juga diproduksi di dalam liver, maka otomatis kita memerlukan asupan yang ramah terhadap liver. Seperti yang disebut di sini, phytonutrien yaitu silymarin, milk atau milk thistle, glutathione, NAC, lipoic acid. Ini semua diperlukan untuk kesehatan liver karena seperti kita ketahui, hormon-hormon termasuk dengan TBG dibuat di dalam liver. Jadi, jika livernya sehat, otomatis diharapkan hormon dan TBG juga dalam kondisi yang baik. Lalu yang berikutnya lagi adalah di dalam diet kita perlu menambahkan cruciferous atau DIM. Ini bisa berupa sayur-sayuran, tapi bisa juga berupa suplemen yang disebut dengan DIM, atau juga Psyllium husk. Lalu omega 3 yang di sini disebutkan juga bisa fish atau flaxseed, dan juga green tea dan resveratrol. Ini semua ada dalam bentuk suplemen sehingga tidak menyulitkan dan juga memudahkan karena tinggal glek aja ya. Lalu selain itu juga ada lagi yang diperlukan adalah dari sisi vitamin. Vitamin-vitamin yang diperlukan adalah vitamin D, vitamin E, niacin, folic acid, beta-karotin, dan flavonoid. Dan selain vitamin seperti biasa, pastinya ada mineral, yaitu magnesium dan selenium. Terakhir, kesehatan gut kita harus diperhatikan, yaitu dengan cara hindari antibiotik dan konsumsi suplemen probiotik. Ingat, konsumen suplemen probiotik di sini yang harus kita perhatikan adalah jumlah CFU dan strainnya. Jangan asal probiotik. Seperti yang sudah dibahas juga di sebelumnya bahwa hormon yang dikeluarkan pertama kali oleh kelenjar tiroid adalah T4. Lalu T4 ini adalah sebagai cadangan. Nah, baru dia akan dikonvert atau dipindahkan menjadi T3 yang akan digunakan oleh sel tubuh kita. Jadi prosesnya nanti T4 dirubah menjadi T3. T4 ini cadangannya. Nah, apakah proses ini mudah atau tidak? Itu juga tergantung dari salah satu enzim yang disebut dengan D-iodinase. D-iodinase ini memerlukan kecukupan dari zinc, dari selenium, dari iron. Jadi nggak bisa semudah itu T4 dikonvert menjadi T3, dia memerlukan lagi salah satu enzim yang disebut tadi D-iodinase, di mana D-iodinase ini memerlukan asupan kecukupan dari iron, selenium, dan zinc. Jadi jangan asal makan, karena kita harus ingat ini ada nggak nih zincnya untuk tiroid kita, ini ada nggak seleniumnya ya. Itulah yang makanya saya sebut proses tubuh ini tidak bisa begitu saja, kita harus memperhatikan asupan dan suplemen. Nah, seperti yang saya bilang, yuk kita perbaiki sedikit demi sedikit, jangan langsung sekaligus. Kita latih badan kita agar kuat dan sehat. Nah, di situ baru kita bisa mendapatkan rangkaian kesehatan tubuh kita, baik itu dari sisi enzim, sisi hormon, dan sisi sel. Yuk kita perbaiki gaya hidup kita, dan kita selalu amati asupan-asupan kita apakah memiliki nutrisi-nutrisi yang tadi saya sebutkan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.